Ya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena kami di PKBM Sabilul Quran ini mendapatkan penilik yang sangat luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Karena Bulis ini sungguh sangat peduli sekali kepada kami. Di mana seharusnya kami yang banyak minta kepada beliau, ini tanpa diminta pun beliau sudah ngasih duluan ke kami gitu. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali dedikasi beliau dalam mendampingi kami di PKBM ini. Bulis itu datang di saat yang tepat ke kami, ya. Setelah pandemi berkepanjangan, akhirnya anak-anak masuk kembali. Bulis ditugaskan di kami sebagai penilik, dan dengan perubahan kebijaksanaan yang sangat banyak ya dari dinas pendidikan tentang kurikulum merdeka, tentang siswa Pancasila. Nah, itu semua bisa kami langsung diskusikan dengan Ibu Li secara terbuka, dan kami pun cepat mengerti ya dengan penjelasan beliau itu. Kesan saya terhadap beliau, beliau itu mendorong saya terutama sebagai kepala PKBM untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi dalam pengelolaan PKBM Wina. Kemudian yang terlihat jelas itu di tahun 2021 di rapot pendidikan PKBM Wina itu nilai yang muncul di situ hanya pada program paket A. Untuk program paket B dan C-nya tidak muncul, dan itu kemudian Bu Lisyanti mendorong saya untuk membenahi program-program tersebut, dan terlihat sangat signifikan ketika peningkatan di rapot pendidikan di tahun 2022. Untuk program paket A dan program paket B dan paket C itu sudah terlihat perubahan penilaiannya, terutama untuk program paket A kita mengalami penilaian yang sangat signifikan. Dengan adanya sosok pendamping yang seperti Ibu Lisyanti ini, saya menaruh harapan yang besar kepada pendidikan non-formal yang ada di Kota Cirebon, dan secara umumnya pendidikan non-formal yang ada di Indonesia memiliki pendamping-pendamping yang begitu peduli terhadap perkembangan, kemajuan, dan kualitas dari pendidikan non-formal yang ada di Indonesia ini. Saya sendiri merasa banyak sekali improvement gitu, terutama untuk pengembangan kurikulum sendiri gitu. Kita mendapatkan banyak informasi tentang kurikulum, tentang penyusunan KWSP, sehingga dokumen yang kita buat, dokumen KWSP yang kita buat itu cukup sempurna lah kalau menurut saya. Terus juga dalam bimbingan juga dia tidak hanya membimbing saya sebagai kepalanya juga, tapi tutor-tutor juga dia bimbing, contohnya dalam penyusunan modul ajar gitu. Jadi ya saya sangat terbantu dengan adanya Ibu Li sebagai penilik di PKBM Homeschooling Carnation. Dia orangnya menyenangkan, suka ada informasi-informasi yang terbaru, dia cepat gitu untuk ke kita. Pintarlah orangnya dia, bagus banget untuk dia. Sosok seorang Ibu Lisyanti ini adalah profil yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan kerjanya, dan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang dibuat oleh beliau, sehingga memudahkan juga bagi teman-teman penilik manakala teman-teman penilik mendapatkan hambatan atau kesulitan di dalam pendampingan di lembaga satuannya, karena Ibu Lis ini setiap pagi itu berusaha, beliau menginspirasi teman-teman kami di penilik itu setiap pagi untuk kumpul. Bu Lisyanti, saya merasa senang selama pendampingan ini karena beliau sangat detail ketika menjelaskan, ketika beliau melakukan tutor itu, dan saya sangat mudah dipahami. Selalu pengen update, selalu belajar, dan pengen dalam binaannya itu ada satu kemajuan dari hasil kerjanya, itu selalu berinovasi. Ini orang yang sangat tegas, kemudian perfeksionis,
Dan memang kami butuhkan sekali orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena bisa membangun kami sebagai guru-guru untuk ada motivasi belajar dan terus belajar. Karena memang sebagai seorang guru itu tidak harus berpuas diri dengan ilmu yang ada sekarang, tapi harus terus belajar bagaimana meningkatkan kualitas kami sebagai guru-guru. Sejauh ini saya sangat bangga mempunyai penilik dengan seorang penilik yang kreatif, cerdas, kemudian perfeksionis. Itu sangat membantu kami sebagai seorang guru. Pendapat saya tentang Ibu Lis sebagai penilik itu sangat baik karena Ibu Lis mempunyai banyak wawasan tentang berbagai kebijakan atau berbagai peraturan baru yang ada di dunia pendidikan, khususnya yang sekarang itu tentang kurikulum merdeka yang mungkin baru bagi kami di PKBM atau paket kesetaraan. Jadi dengan didampingi oleh Ibu Lis itu pengetahuan kami tentang kurikulum merdeka lebih mumpuni seperti itu. Oke. Kalau pengalaman kami tutor, terutama saya ketika pendampingan dengan Bu Lis, kami sudah mendapatkan beberapa kali pendampingan dengan beliau, terutama kalau saya sendiri pernah waktu itu untuk pembuatan soal-soal AKM, yaitu untuk soal akhir pendidikan kesetaraan. Nah, selama pendampingan itu saya mengalami, alhamdulillah, responnya sangat baik sekali, Ibu Lis. Terutama waktu itu tentang penjelasan raport pendidikan, yang mana beliau menjelaskan dari segi penilaian secara asesmennya, secara penilaian literasi dan numerasi. Di homeschooling ini ternyata ada presentasi-presentasinya, baik itu nilai secara kabupaten ataupun secara pusat. Beliau menjelaskan dengan gamblang apa itu raport pendidikan.